Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban yang sunnat ini bisa menjadi wajib dengan sebab nazar dan juga sebab ta'yin. Nazar, kalau istri saya melahirkan dengan selamat, tahun ini saya akan berkurban. Lahir, istrinya melahirkan dengan selamat, maka kurban di tahun itu hukumnya wajib. Yang kedua, ta'yin. Lembu atau kambing sudah dia beli, sudah dia miliki. Dia tunjukkan kepada orang lain, ini kambing kurban saya. Atau orang bertanya, yang kambing kurbannya? Nyo kambing kurban lun. Nah, ketika dia tunjukkan ini kambing kurban saya, nggak bisa dialihkan untuk hal yang lain. Misalnya mau dibuat jadi akikah. Loh, bukannya itu Bapak kemarin sudah sebutkan itu kambing untuk kurban Bapak. Jadi nggak bisa lagi diganti ke tujuan yang lain. Ta'yin dan nazar. Apa dampak perubahan hukum dari kurban sunat ke kurban wajib? Minimal ada dua. Yang pertama, dari segi pahala, mana lebih besar pahala sunat dengan wajib? Lebih besar pahala wajib. Maka ketika diubah kurban itu dari sunat menjadi wajib, itu lebih besar pahalanya. Tapi ada yang kedua. Kalau kurban sunat itu boleh kita makan, bahkan dianjurkan, disunatkan bagi kita untuk memakan daging dari hewan kurban sunat kita. Tapi kalau dia sudah menjadi kurban wajib, enggak boleh kita makan. Kalau kurban sunat boleh bagi tiga. Sepertiga bawa pulang untuk dimasak, sepertiga lagi untuk kita hadiahkan tetangga, sahabat, karib kita, walaupun mereka orang kaya, dan sepertiga yang terakhir itu untuk fakir dan miskin berupa sedekah. Tapi bila kurban sunat itu menjadi kurban wajib, nggak bisa nomor satu, nggak bisa nomor dua, murni seluruhnya hanya untuk fakir dan miskin. Yang mengagatnya, kalau kurban itu sudah menjadi kurban wajib, sepenuhnya untuk fakir dan miskin. Nggak boleh dimakan oleh yang punya dan nggak boleh dihadiahkan untuk orang lain yang tidak fakir dan tidak miskin. Jadi inilah dia kurban kalau berubah status dari kurban sunat menjadi kurban wajib. Sidang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu enggak boleh kita jual dagingnya. Betul. Siapa yang enggak boleh jual? Kita yang punya. Tapi fakir miskin boleh jual. Jadi inilah rahasia. Ustaz, kenapa ada perbedaan ya antara akikah dengan kurban? Akikah dimasak dulu. Kurban diberikan kepada fakir miskin, enggak dimasak. Iya, agar fakir miskin itu punya kuasa penuh terhadap daging yang disedekahkan untuk dirinya. Kalau dia mau masak, dia masak. Kalau dia mau jual, silahkan dia jual. Ya. Ada dua jenis kurban yang boleh dijual. Yang pertama, daging kurban yang dimiliki oleh fakir dan miskin, dia boleh jual. Yang kedua, kurban yang diberikan oleh pemerintah, yang dibagikan oleh pemerintah untuk kita, yang mana kurban tersebut dari baitul mal, dari harta kaum muslimin, itu yang menerima pun boleh jual walaupun dia bukan fakir miskin. Ya, yang lebih dahsyat lah. Ya. Jadi misalnya wali kota melakukan ibadah kurban. Itu lembu dari mana? Lembu dari Baitul Mal. Baitul Mal itu uang siapa? Uang masyarakat kita. Pemerintah beli dengan uang itu, lalu dibagikan kepada masyarakat. Itu jangankan orang miskin, orang kayanya pun boleh terima. Jangankan orang miskin saja yang boleh menjual, orang kaya pun boleh jual. Ya. Jadi dua jenis itu yang boleh dijual. Baik, sedang hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ya banyak ditanyakan oleh masyarakat, Ustadz, kurban itu mesti jantan ya? Ternyata hanya syarat. Yang betina pun boleh jadi hewan kurban. Yang penting dua hal. Betinanya itu bukan sedang hamil, sedang mengandung, dan juga bukan baru saja melahirkan. Kenapa? Karena dagingnya terlalu sedikit dan dagingnya pun kurang sedap. Nah, itu dikatakan oleh para ulama hikmah, bukan illah ya. Hikmah kenapa tidak dianjurkan. Kemudian Bapak sekalian, hewan kurban ini kalau dalam bahasa Arab kan udhiyah namanya. Udhiyah, Idul Adha. Udhiyah ini diambil dari kata apa? Duha. Maka yang terbaik ketika menyembelih itu di waktu duha. Yang terbaik, bukan berarti nggak boleh. Sembelihan itu boleh dari tanggal 10, 11, 12, 13. Mau pagi, siang, sore, malam juga boleh, tapi makruh kalau malam. Karena biasa yang menyembelih hewan kurban di malam hari itu orang yang bakhil. Baik itu pulih kau. Baik musapat, fakir, miskin. Jadi disembelihlah di malam hari. Maka para ulama memakruhkan penyembelihan hewan kurban di malam hari.